Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, saksi hidup tragedi Gunung Lawu tahun 1987. Pada waktu itu saya masih jadi santri kelas 3 takhusus, kelas 3 takhusus. Alhamdulillah, waktu itu memang ada acara semesteran gitu ya. Setelah selesai kita ujian, terus ada kegiatan untuk mendaki gunung. Alhamdulillah pada waktu itu ditentukanlah tempat di Gunung Lawu. Nah, setelah itu kita dibagi beberapa regu gitu. Nah, setelah kita sampai di Lawu, kemudian kita dibagi. Nah, pada saat hari kedua di pagi hari kita dibagi, kalau nggak salah berapa regu ya, 5 atau 6 regu. Nah, kita hanya dikasih waktu, nanti berangkat sekarang jam 3 sore, selesai nggak selesai, sampai puncak atau tidak sampai puncak, kita harus kembali begitu. Nah, kemudian kita hanya dikasih peralatan untuk membuka jalan itu. Jadi membuka jalan kiri kanan itu hanya karena apa? Kita tidak mengikuti jalan yang sudah ada, tapi membuka jalan baru gitu. Nah, karena akhirnya ya kita melewati, terus ada ini, kita buka jalan terus sampai ke atas. Nah, kemudian kita lihat sudah waktunya jam segitu. Nah, regu kita itu pulang kembali gitu. Nah, setelah pulang kembali, ternyata alhamdulillah kita di grup kita selamat gitu ya. Tetapi kita nunggu regu-regu yang lain, kok dapat kabarnya kok belum ketemu, belum ini, belum itu. Nah, akhirnya kebijakan koordinator atau ustadz pada waktu itu sudah jam 5. Nah, ini khawatir ada apa-apa gitu. Nah, wallahu alam, saya lupa pada waktu itu apakah menjelang maghrib atau setelah maghrib itu kita naik ke atas kembali, sehingga nanti ayo siapa yang masih kuat untuk mencari dan menyelamatkan mereka, coba kita telusuri ulang gitu. Nah, akhirnya kami ada beberapa orang, yang salah satunya Pak Jakfar itu yang ikut bantu untuk penyelamatan gitu. Alhamdulillah kita di situ sampai bermalam di satu lokasi, yang di lokasi itu sudah beberapa yang memang kita temukan ya berkumpul di situ. Ada yang memang bisa kita bantu, kita kasih air, kita kasih tapi ada juga di antara mereka sudah malam hari itu sudah meninggal, sudah mati gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan kan masih, kita belum tahu itu meninggal atau enggak ya, tapi masih itu masih kita minta bantuan lah, apakah dikasih yang menghangatkan atau apa gitu. Nah, kemudian setiap teman-teman yang memang bisa terselamatkan itu ya, apa yang bisa kita bantu adalah ya ngikuti arahan dari Pak Jakfar waktu itu, karena dia diginikan supaya bisa hangat badannya atau apa gitu ya, yang masih bisa diselamatkan gitu. Wallahu a'lam, mungkin itu sebagai gambaran awal dulu. Pertanyaan nih, saya hadir. Cuma menjawab. Pak Zulkifli, waktu kejadian tersebut Pak Zulkifli itu masuk ke regu berapa Pak Zulkifli? Iya, itu saya lupa regu berapa ya. Jadi saya regu berapa. Tapi ikut salah satu regu, tapi bukan ketua regu ya. Jadi satu regu itu berjumlah berapa Pak Zulkifli? Ya kurang lebih antara 20 ya, sekitar 20-an. Sekitar 20-an murid ya? Iya, 20-an santri. Regu Pak Zulkifli itu dari perintah dari pondok itu, yayasan itu mendaki itu sampai batasan mana, sampai waktunya itu sampai jam berapa Pak Zulkifli? Iya, jadi memang kita dibatasi sampai jam 3 sore gitu. Jadi jam 3 sore selesai. Jadi memang targetnya tetap dimotivasi untuk sampai puncak gitu ya. Nah, tapi kalau sudah jam 3 sampai nggak sampai, harus turun gitu. Harus turun. Iya, harus turun. Nah, kami pada saat itu
koordinatornya atau guru yang mendampingi kita, ya sudah jam 3 kita ikut turun gitu. Ya begitu. Nah akhirnya kita juga tahu kejadiannya kan setelah kita turun di bawah, kok kelompok ini kok belum datang kan gitu, kelompok ini kok belum sampai gitu. Itu kira-kira pukul berapa itu Pak Zulkifli? Kita ya sampai itu ya sekitar ya kurang lebih lah menjelang maghrib itu. Jadi mungkin kita sampai di bawah kan sudah mulai kok belum kumpul semua kan gitu ya. Ya ada rasa gelisah, rasa apa. Nah itu akhirnya menjelang maghrib itu, nah ada yang diutus untuk tim regu untuk menelusuri ulang gitu di atas. Gitu. Jadi regu yang tersesat itu belum balik ya berarti ya? Belum balik ya. Tapi regunya Pak Zulkifli itu nggak tersesat sesuai dengan arahan gitu? Ya sesuai dengan arahan jam 3 itu kita sudah di atas dan dari atas kita kembali lagi. Itu titik poin awal itu di mana Pak Zulkifli? Tempatnya gitu namanya? Nah itu saya juga sudah lupa ya. Ya, artinya kan kita yang jelas kan kita datang hari ini, kemudian kita buat kemah, menginap semalam gitu. Nah terus paginya baru berangkat untuk menjelajah. Nah grupnya Pak Zulkifli itu sampai mana gitu? Pas titik mana gitu sehingga bisa turun ke bawah? Nah itu saya juga, ya karena kan kita naik ke atas itu kan sambil belajar membuka jalan gitu kan ya. Itu berarti buka jalur ya? Iya buka jalur. Babat baru ya? Iya babat baru dan kita belum tahu lah bahwa ke atas itu jalurnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya jalan ini pokoknya naik ke atas gitu ya, kita coba seperti itu. Ya, emang kondisinya dulu itu Gunung Lawu apa masih rapat itu vegetasinya atau emang sudah ada jalur apa gimana Pak Zulkifli? Kita belum tahu kan, kalau belum tahu cuma kan kakak-kakak kelas sebelumnya kan sudah biasa naik ke Lawu gitu kan sudah biasa tuh. Dia bukan kita yang pertama gitu. Bukan kita bawa acara camping kan bukan hanya kita gitu. Jadi kakak-kakak kelas kita sudah pernah ya gitu. Tapi saya nggak tahu seperti apa ya, cuma pada saat itu kita memang intinya kan menjelajah gitu ya. Kita kan niatnya menjelajah untuk membuka jalan. Bagaimana sih belajar membuka jalan itu gitu. Nah cuma diusahakan sampai puncak gitu. Iya berarti emang itu belum ada jalur dibuka sendiri ya? Masya Allah kayak begitu. Nah kembali lagi tuh, pas grup yang tersesat itu Pak Zulkifli itu apa masih menunggu di kaki gunung di tempat poin-poin awal atau gimana? Ya pada waktu itu kan kita setelah jam 3 turun ke bawah, setelah kita di bawah kan kumpul. Nah akhirnya di absen, siapa yang sudah sampai gitu. Nah terus kok ini ternyata satu grup kok belum kembali gitu. Nah itu menjelang maghrib atau sampai maghrib itu baru naik ke atas gitu. Itu diutus berapa orang yang ke atas itu untuk mencari kembali? Wallahu alam ya, jelas waktu itu ya banyak lah, sekitar 15-an gitu. 15-an? Iya, sekitar itu. Tapi kan yang diminta kan sukarelawan yang mau gitu. Pak Zulkifli ikut saya salah satunya? Iya, saya ikut salah satunya untuk naik ke atas gitu. Itu berangkat maghrib? Ya, itu udah gelap, iya. Udah gelap. Menjelang maghrib lah gitu. Itu dengan apa? Alat penerangnya seperti apa itu Pak Zulkifli? Ya, alat seadanya. Yang jelas ya cuma ada senter gitu ya. Terus apa yang saya waktu itu juga lupa, tapi yang jelas membawa seadanya yang ada di situ. Seadanya? Iya, seadanya. Ya. Baik, itu berangkat 15 orang, pakaian seadanya, alat-alat penerangan itu seadanya. Iya, seadanya. Itu jalan itu berapa jauh Pak Zulkifli sampai puncak itu? Sampai jam berapa waktunya? Nah itu kita yang jelas sampai nginap di situ malam itu. Nginap di situ? Iya, sampai menginap malam itu kita ya intinya tidak meninggalkan lokasi yang sudah kita tentukan sudah melihat ada beberapa kurban yang ada di situ, akhirnya dikumpulkan di sana. Jadi malam itu udah ketemu? Ada yang ketemu gitu, ada yang ketemu. Itu udah wafat ya? Nah itu kita waktu malam itu kan kita nggak tahu karena kan lampunya nggak begitu terang ya. Yang jelas ada beberapa orang yang bisa kita temukan di situ. Jadi kita juga nggak tahu. Ya kemungkinan masih ya karena kita masih ngasih minum masih apa kan gitu ya. Itu masih diberikan itu. Iya ada yang beberapa yang bisa intinya di atas itu yang kita menemukan mereka itu ada berapa orang ya di situ. Itu masih ada masih ada
keadaannya itu masih keadaan dia payah gitu ya, Ya. nah, masih payah gitu ya. Tapi Pak Zulkifli itu masih memberikan makanan minum itu berarti masih hidup lah ya. Masih hidup gitu ya. Tapi sebagian ada yang sudah. Nah, kita belum nggak tahu. Belum itu tahu malam. gitu ya? Iya, baru paginya kita tahu bahwa ada yang memang sudah nggak kuat gitu ya. Berarti Pak Zulkifli bermalam di situ, di Iya, atas. malam di situ. Itu Iya. keadaan bermalamnya gimana nih? Apa Pak Zulkifli buka tenda kah atau Enggak ada tenda, nggak ada apa-apa. Cuma yang jelas kan kita udah pakai jaket, ya kita menyelamatkan diri kita dulu, terus baru yang bisa kita bantu di situ. Terus bermalam di mana itu kalau nggak buka tenda itu? Iya, di jalan terbuka gitu. Di tanah lapang begitu? Iya, ya di pohon-pohon ya kan, nggak bukan tanah lapang juga ya. Di pohon-pohon. Iya, di sekitar situ cuma agak rata kan gitu aja. Oh, nah lantas sudah pagi ini. Terus apa yang direncanakan? Ya setelah itu kan ada yang turun ke bawah untuk memberitahu gitu. Dibagi. Ya, ada yang memang ada yang di antara tim kita tuh ada yang turun ke bawah untuk menginformasikan. Berapa itu. orang itu yang turun ke bawah? Nah, itu kita ya kurang. Pak Zulkifli tapi masih di atas atau turun? Waktu itu masih di atas gitu, masih di atas. Saya nggak ikut turun karena karena nanti untuk apakah kita nanti tahu jalur turunnya itu kan kita juga ini. Saya memilih untuk tetap di atas. Tetap di atas. Jadi diantaranya dengan Pak Selamat. Iya, Pak Selamat dengan beberapa yang masih di atas, yang sudah yakin ada jalur ke bawah. Nah, itu dia coba turun. Dia turun gitu. Iya, gitu. Nah, yang di atas itu terus rencananya apa itu dengan sisa orang tersebut gitu? Nah, kita sambil menunggu sampai ada pertolongan. Ada bantuan. Ada bantuan. Nah, itu menunggu berapa lama? Nah, yang jelas saya nggak tahu persis ya, masalahnya sudah lama ya. Jadi nggak tahu persis. Yang jelas kita di pagi hari itu kita juga disuruh turun gitu. Jadi mungkin setelah ada yang sudah tahu titiknya di mana kita berada, nah kita kan juga berusaha dengan Pak Jakpar untuk bisa turun gitu. Oh, jadi seluruh rombongan yang sisa itu turun semua? Ya, tapi bertahap kan ya. Jadi setelah ada turun ke bawah, memberitahu, terus baru kita turun gitu. Oh, sehingga nanti orang sudah tahu bahwa nanti lokasinya ada di sini gitu. Total tinggal berapa orang di atas itu? Nah, itu saya nggak hafal ya. Di antaranya Pak Zulkifli. Ya, saya Pak, yang jelas waktu itu saya, Pak Jakpar sama siapa, kita ada sekitar 4 orang yang dekat dengan saya waktu itu. Berarti sisa tinggal 4 orang di atas. Wallah lah mungkin ya. Wallah ya. Iya. Nah, terus udah dapat info titiknya ada di sini, yang dari bawah itu bantuan datang. Ya datang, sehingga datang. Nah, datangnya bantuan itu seperti apa kita juga sudah lupa ya. Apakah itu tim SAR kah? Atau emang relawan? Ya, kelihatannya masih dari pondok gitu. Kelihatannya masih dari pondok. Untuk memastikan titik itu harus ada dievakuasi lah bahasanya gitu ya. Ya, terus sekitar berapa orang itu yang tersesat yang Pak Zulkifli temukan? Sama, saya juga nggak apa. Masih samar itu? Iya, samar. Karena keadaannya. Iya, karena memang ya satu sisi ya ada rasa kita juga ya kan ya kita seadanya ya. Perlunya itu juga seperti itu gitu. Dan ya karena juga tidak mendapatkan kabar dari yang lain gitu. Kisah-kisah itu kan akhirnya seperti itu, secukupnya gitu loh. Kan ya ada pengalaman mistis nggak itu, Pak Zulkifli? Kalau saya enggak sih, yang jelas kekuatan iman saja. Jadi bahwa kita yakin bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita niatnya adalah menolong teman-teman yang ada di sini yang bisa kita bantu. Nah, itu yang membuatkan kita kuat ya, karena kalau enggak kan rasa takut, rasa mencekam, dingin itu kan ada ya. Nah, terus akhirnya itu kita nggak terlalu merasa tidak terlalu merasa dingin, tapi kita sudah cukup gitu ya. Artinya untuk diri kita kan sudah aman gitu. Nah, sehingga kita bisa membantu yang bisa kita bantu. Gitu. Akhirnya pas udah di atas itu Pak Zulkifli sisa tinggal berempat turun juga ya semuanya dengan Pak Selamat Jafar. Setelah kita dapat bantuan kita diinstruksikan untuk turun. Turun semua. Ya, untuk turun. Nah, iya itu. Pas turun itu berapa regu itu yang
berapa orang yang bisa dibawa gitu, orang-orang yang jadi korban gitu. Nah itu kita waktu itu udah nggak mikirin itu, Udah nggak cuma mikirin. disuruh, iya kan tidak ada yang ngurus gitu ya. Udah ada yang ngurus. Baik, Pak Julkipi lihat sendiri ya, para santri-santri itu yang udah jadi mereka ada yang jelas kan, ada di malam hari itu, ada di situ gitu beberapa orang gitu. Dan kita belum sempat untuk hanya bisa membantu di malam hari itu aja. Terus lantas apalagi tuh pas Pak Julkipi turun gitu, apa yang dilakukan? Enggak ada, cuma setelah itu kita disuruh untuk kembali ke pondok itu. Balik lagi ke pondok, dinatakan kembali ke pondok, itu udah diserahkan oleh orang-orang tim relawan dari tim SAR ya gitu ya. Saya juga lupa apakah kita diperiksa dulu untuk kesehatannya atau apa, saya juga lupa. Masih lupa ya? Kalau nggak salah kita di ini ya, yang jelas sudah khawatir kan, namanya kita semalaman di atas nggak makan nggak apa-apa gitu. Kan sudah nggak ada bawa apa-apa kan, cuma seperlunya kan gitu. Itu posisinya Pak Slamet Djapar gimana? Apa sama dengan Pak Julkipi berangkat balik lagi ke pondok, atau Pak Slamet Djapar masih di posisi di atas mencari sisa-sisa yang korban atau gimana? Yang saya lupa, yang jelas turun ke bawah. Setelah itu nanti apakah nanti ada kebijakan dari bawah untuk menelusuri ulang gitu. Nah kelihatannya kalau nggak salah dia diajak lagi gitu. Pak Slamet Djapar? Iya, kelihatannya diajak lagi. Oh, gitu. Nah itu makanya kan yang buat petunjuk ya? Iya, karena untuk naik ke atas itu kan juga butuh ininya. Nah cuma beliaunya kan harus persiapan apa, nah itu yang harus Berarti naik 2 kali ya? Iya, kelihatannya naik 2 kali. Tapi kalau saya sudah habis turun sudah gitu. Terus diarahkan untuk ke pondok. Ya, inilah salah satu narasumber dengan Ustadz Slamet Djapar yang menyelamatkan para santri di atas Gunung Lawu. Jadi mungkin cukup sekian dulu, ini hanya sekilas karena ini kejadiannya sangat lampau, 35 tahun. Pak Julkipi mungkin sangat bias mengingatnya ya. Gitu. Ya, sementara itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.